Di Banyumas, Jawa Tengah, ada sebuah tarian penuh mistis. Di balik gemerincing gamelan dan gerak gemulai penarinya, tersimpan kisah pemujaan terhadap Dewi Padi dan kesuburan, yaitu Dewi Sri. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengenal sosok Mbok Dariah dari desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Banyumas, Jawa Tengah. Dia adalah penari lengger legendaris yang sudah mendapat bejibun penghargaan. Nama aslinya Sadam, lelaki kelahiran tahun 1928 dan wafat pada 2018. Proses menjadi penari lengger pun penuh mistis. Ia mengaku tiba-tiba merasa seperti dituntun pada malam hari untuk berjalan hingga tiba di sebuah pemakaman. Di tempat tersebut dia tinggal selama berhari-hari dan kerasukan Indang Lengger. Indang itu roh penari lengger. Dia pulang ke rumah dan menceritakan pengalaman spiritual itu kepada warga dan keluarganya. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai seorang lengger lanang. Sejatinya, tarian ini sudah ada sejak era Mataram. Yuk kita simak sejarah dan perkembangan tari lengger. Istilah lengger dalam katalog seni budaya Banyumas berasal dari kalimat diarani leng, jebule jengger. Ini bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih dikira lubang ternyata jengger. Jengger itu mahkota ayam jago. Leng sendiri itu artinya lubang, merujuk kepada alat kelamin wanita. Sedangkan jengger berarti mahkota ayam jago yang merujuk pada alat kelamin pria. Jadi, diarani leng jebule jengger berarti dikira perempuan, ternyata laki-laki. Keberadaan tari lengger di era Mataram dikisahkan dalam Serat Centini Jilid 5 yang ditulis pada tahun 1814 sampai 1823. Saat itu, putra mahkota Keraton Solo, Mas Cebulang, melakukan pengembaraan sampai ke daerah Wirosobo di Banyumas. Di tempat tersebut, dia mendapatkan tanggapan sulapan dari Adipati yang tengah memiliki hajatan atas kelahiran anaknya. Dalam pertunjukan tersebut, Cebulang membawa penari-penari yang membuat para penonton terpesona, termasuk sang Adipati yang merupakan tuan rumah dalam pesta tersebut. Dikutip dari saduran Kitab Centini Tabang Raras Amongrogo yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press tahun 2018. Di percakapan melalui bait tembang sinom itu, I Adipati bertanya kepada Cebulang, "Manakah temanmu yang menjadi penari dengan dandanan yang serupa benar dengan seorang wanita?" Mas Cebulang berkata, "Inilah yang pantas, namanya Nurwitri." Lalu diambilnya pakaian penari wanita yang indah dan segera diberikan. Disuruhnya mengenakan serta menari lagi. Dalam jejak yang tertulis di Serat Centini itu diketahui bahwa kesenian lengger sudah ada di kawasan Wirosobo sejak ratusan tahun silam. Kesenian lengger lanang ini memang memiliki keunikan, berbeda dengan ronggeng yang ditarikan oleh seorang wanita. Lengger
ditarikan oleh pria yang mengenakan busana wanita dan menari dengan gemulai. Tarian lengger ini adalah ritual mistis, sinkretis dari agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Lengger Kondang Daryah sebelum memulai pertunjukan akan mengadakan sesajian dengan segala macam makanan, minuman, buah-buahan, kembang, dan kemenyan untuk para leluhurnya. Dalam dunia supranatural dapat dilihat dari bagaimana proses antara jiwa seseorang kepada sang gaib. Manusialah sebagai media yang menyambungkan antara dunia nyata dan dunia gaib. Konon, tari ronggeng dan lengger ini berakar dari legenda Dewi Sri, Dewi Padi, dan kesuburan. Tarian ini awalnya dilakukan oleh perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri agar bumi tetap subur dan panen melimpah. Namun, di Banyumas muncul keunikan. Penarinya justru laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Dari sini nama lengger lahir, dikira leng jebule jengger. Masyarakat percaya perubahan ini bukan tanpa alasan. Dikisahkan bahwa pada masa lalu ada seorang pemuda yang kerasukan roh penari perempuan ketika gamelan lengger dimainkan di malam bulan purnama. Sejak itu, ia menari tanpa sadar dengan gerak lemah gemulai dan suara lembut seperti perempuan. Setelah ritual selesai, tubuhnya lunglai, namun matanya kosong, seolah arwah penari itu belum sepenuhnya pergi. Kebanyakan orang Banyumas percaya lengger sejati tidak dibentuk, tetapi terlahir karena kerasukan indang atau roh penari lengger. Dalam pertunjukan tradisional, sebelum seorang penari lengger tampil, biasanya dilakukan ritual kecil, membakar kemenyan, menabur bunga, dan membaca doa-doa khusus. Tujuannya satu, memohon izin kepada penunggu tarian. Para sesepuh percaya bahwa setiap penari lengger memiliki pengiring halus, roh penari perempuan dari masa lalu yang ikut menuntun gerak dan ekspresinya. Tak jarang dalam pementasan di desa ada penonton yang tiba-tiba merinding, mencium aroma bunga melati, atau melihat bayangan perempuan menari di belakang tirai. Itu tandanya penari lamanya datang. Beberapa penari bahkan mengaku mengalami kesurupan saat menari. Mereka mengingat awal pertunjukan, tapi tidak tahu bagaimana tarian selesai. Tubuh mereka menari dengan sendirinya, mengikuti irama yang seolah berasal dari luar tubuh manusia. Setelah sadar, mereka merasa seperti habis menempuh perjalanan jauh di dunia lain. Menjadi lengger bukan sekedar belajar menari. Ada pantangan dan laku spiritual yang harus dijalani. Penari biasanya berpuasa mutih. Puasa mutih itu tidak makan selain nasi putih dan air putih menjelang pementasan besar, serta tidak boleh melanggar pantangan tertentu, seperti bersikap sombong atau menolak permintaan roh penunggu saat mimpi. Ada pula kisah lama di desa Somakarton, Banyumas, tentang seorang penari lengger yang nekat tampil tanpa melakukan ritual izin. Di tengah pertunjukan,
gamelan mendadak berhenti sendiri, dan tubuh si penari kaku seperti patung. Butuh waktu 3 hari 3 malam dengan doa-doa dari para sesepuh desa sebelum ia kembali sadar. Bagi masyarakat Banyumas, lengger bukan sekedar seni hiburan. Ia adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia roh, simbol keseimbangan antara maskulin dan feminin, antara manusia dan alam semesta. Dalam setiap gerak gemulai dan tabuhan gendang yang menghentak, tersimpan pesan kuno bahwa kehidupan tidak hanya milik yang kasat mata, tetapi juga mereka yang menari dalam diam di balik tirai gaib Banyumas. Lengger pada zaman dahulu merupakan ritual yang dilakukan pada masa sesudah panen untuk mengungkapkan syukur masyarakat terhadap Dewi Sri atas kesuburan dan limpah hasil bumi. Lengger dapat dikatakan sebagai sebuah tarian religius atau tarian keagamaan lokal. Dengan berkembangnya kesenian ini dan semakin banyak masyarakat yang mengetahui, kesenian lengger bertambah fungsi selain untuk upacara ritual keagamaan, juga untuk pertunjukan-pertunjukan tertentu seperti penyambutan tamu, acara pernikahan, hitanan, dan kegiatan penting lainnya. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan bentuk penyajian dan istilah. Juga munculnya beberapa kesenian lain, di antaranya lengger calung Banyumasan dan gambyong Banyumasan. Pada dasarnya, kesenian lengger mengalami perkembangan jika dilihat dari perubahan sosial yang terjadi, baik pada saat pertunjukan ataupun pada perannya. Lengger lanang mempunyai sejarah sendiri dalam hasanah kesenian lengger di Banyumasan. Di samping itu, peran seorang lengger lanang yang memiliki proses perjalanan sejarah dari awal munculnya kesenian lengger itu sendiri hingga saat ini turut memberi andil dan inspirasi terhadap kemunculannya berbagai kesenian lainnya, khususnya di Banyumas. Teman-teman, demikianlah seni lengger terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang patut disyukuri, masyarakat Banyumas bangga dengan kesenian tradisionalnya sehingga tetap eksis di tengah perubahan zaman. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.